Anamnesia NIM 2020001. Prodi Diploma 3 Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kebidanan 7 langkah Varney. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data dasar. Pengumpulan data dasar di sini adalah pengumpulan informasi secara lengkap, akurat, berdasarkan bukti dari sumber yang berkaitan dengan klien. Informasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu informasi data subjektif dan informasi data objektif. Informasi yang pertama yaitu informasi data subjektif. Informasi data subjektif adalah informasi yang diberikan oleh bidan kepada klien dalam bentuk anamnesia atau riwayat kesehatan dengan cara wawancara. Nah, anamnesia di sini terbagi menjadi dua, yaitu aloanamnesia dan autoanamnesia. Aloanamnesia di sini adalah data yang diperoleh dari klien, sedangkan autoanamnesia di sini adalah data yang diperoleh dari klien langsung. Kemudian data yang kedua adalah data objektif. Data objektif di sini adalah data yang diberikan oleh klien dalam bentuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan fisik di sini meliputi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sedangkan pemeriksaan laboratorium di sini adalah USG dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu interpretasi data dan identifikasi diagnosa kebidanan. Nah, dalam langkah ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap diagnosa kebidanan atau diagnosa masalah berdasarkan interpretasi data-data yang telah dikumpulkan. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi masalah potensial. Nah, dalam masalah potensial di sini adalah penyakit yang mungkin muncul. Pada langkah ini, penting untuk menyusun persiapan antisipasi sehingga kita sebagai bidan dapat bersiap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, apabila kemungkinan dalam pencegahan sambil mengamati klien atau pasien, bidan dapat bersiap-siap untuk melakukan pelayanan terhadap diagnosa atau masalah potensial tersebut benar-benar terjadi. Langkah yang keempat yaitu identifikasi tindakan dan penanganan segera. Nah, dari data yang disimpulkan dapat menunjukkan bagaimana situasi klien tersebut. Apakah klien tersebut membutuhkan penanganan segera? Contoh, pemasangan infus dan pemasangan oksigen. Dan atau apakah situasi klien tersebut membutuhkan intervensi dari dokter untuk melakukan kolaborasi. Kemudian, langkah yang kelima yaitu melakukan asuhan kebidanan secara menyeluruh. Nah, melakukan asuhan kebidanan secara menyeluruh ini tidak hanya didapatkan dari data-data yang tadi, melainkan dari pedoman kerangka wanita. Apakah wanita tersebut memerlukan penyuluhan, bimbingan, atau bahkan memerlukan rujukan. Langkah yang keenam yaitu melakukan perencanaan. Nah, melakukan perencanaan di sini tidak hanya seluruhnya dilakukan oleh bidan, tetapi bisa saja dilakukan dengan klien atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, apabila bidan tidak melakukan secara keseluruhan, bidan memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaannya. Nah, langkah yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi. Nah, di sini bidan melakukan evaluasi keefektifan asuhan kebidanan meliputi pemenuhan kebutuhan, apakah kebutuhan itu sudah terpenuhi atau belum, dan apakah sudah terlaksana sesuai dengan sebagaimana yang telah didefinisikan di dalam diagnosa kebidanan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.